Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dari Prodi BAI kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen Ibu Eka Salama. Langsung saja, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Apa itu administrasi dan manajemen pendidikan? Administrasi berasal dari bahasa Latin ad, dan minister atau melayani atau membantu. Merupakan sistem saraf pusat sekolah yang mencatat seluruh aktivitas dan data. Misal kehadiran siswa, nilai raport, inventaris sarana. Tanpanya administrasi, sekolah kehilangan identitas legal dan ingatan. Yang kedua, manajemen. Manajemen menekankan pada seni mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan, bersifat strategis dan adaptif. Kaitan keduanya seperti tubuh manusia. Administrasi sebagai kerangka tulang, manajemen sebagai otot dan syaraf yang menggerakkannya. B. Analisis fungsi manajerial dalam pendidikan atau bisa disebut teori BOAC. Keempat fungsi ini saling terkait dan menjadi jantung pengelolaan sekolah. Yang pertama, perencanaan atau bisa disebut planning. Fungsi utama yang menetapkan arah dan standar kualitas, meliputi pengembangan visi dan misi sebagai kompas organisasi, penyusunan kalender pendidikan untuk menghitung hari atau minggu efektif, penyusunan rencana kerja sekolah atau bisa disebut RKS sebagai dokumen strategis jangka menengah dan pendek. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, mengatur tugas dan sumber daya agar tidak terjadi kekacauan, meliputi pembagian struktur tugas dengan deskripsi tugas yang jelas, pemberian otonomi yang tepat kepada guru, pengelompokan sumber daya seperti ruang kelas dan alat peraga. Yang ketiga, penggerakan atau bisa disebut actuating, menghidupkan rencana melalui kepemimpinan dan motivasi, meliputi kepemimpinan kepala sekolah yang inspiratif dan turun ke lapangan, motivasi kerja melalui penghargaan dan pelatihan, pembentukan budaya organisasi yang positif, misal budaya disiplin atau literasi. Yang keempat, pengawasan atau bisa disebut controlling, memastikan aktivitas tetap sesuai tujuan, bukan hanya mencari kesalahan, meliputi supervisi akademik untuk membantu guru dalam proses pembelajaran, evaluasi kinerja untuk mengecek pencapaian target, penjaminan mutu agar sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya C. Fungsi administrasi pada bidang garapan pendidikan. Bidang-bidang ini merupakan komponen penting yang mendukung operasional sekolah. Yang pertama, administrasi kurikulum. Fokus pada efektif proses transfer ilmu, meliputi pengaturan jam pelajaran, penyeimbangan beban belajar, dan penggunaan dokumen seperti rincian pekan efektif, bisa disebut RPE. Yang kedua, administrasi kesiswaan, mengelola seluruh aspek kehidupan siswa, meliputi penerimaan peserta didik baru, pembinaan siswa, dan pelacakan alumni. Yang ketiga, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola aset manusia sekolah, meliputi rekrutmen dan penempatan, pengembangan profesi, serta kesejahteraan guru dan staf.
Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Mengelola fasilitas sekolah meliputi pengadaan dan inventarisasi aset serta pemeliharaan rutin agar fasilitas tetap layak dipakai. Yang kelima, administrasi keuangan menjadi napas organisasi meliputi penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah secara partisipatif serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selanjutnya yang terakhir D, integrasi fungsi untuk efektivitas organisasi. Seperti sinergi antar fungsi, koordinasi antar fungsi manajerial dan bidang administrasi sangat penting. Misal, penambahan jam praktek komputer perlu dukungan sarana prasarana dan keuangan. Sinkronisasi ini menciptakan ekosistem belajar yang fokus pada prestasi siswa. Yang kedua, tantangan digitalisasi. Transisi dari sistem manual ke digital menjadi tantangan utama, meliputi otomasi data atau menggunakan dapodik rapor, keamanan data dari ancaman siber, dan perubahan budaya kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Untuk kesimpulannya, administrasi dan manajemen pendidikan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Administrasi memberikan ketertiban melalui data dan prosedur, sedangkan manajemen memberikan dinamika melalui kepemimpinan dan strategi. Integrasi fungsi POAC dengan bidang-bidang garapan administrasi adalah kunci untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan kecerdasan siswa. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kepemimpinan pendidikan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, hakikat pemimpin. Definisi dari pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam bekerja dengan menggunakan kekuasaan. Seperti bos lah gitu. Yang kedua, dalam kegiatannya, pemimpin memiliki wewenang untuk mengerahkan dan membimbing bawahan serta menciptakan hubungan sosial timbal balik dengan mereka tanpa kemampuan yang sesuai. Tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai secara maksimal, kecuali barusan yang kata saya itu jika ada bos, kita bisa kalau kita ada bos, kita bisa mencapai target lah gitu. B. Tipe-tipe kepemimpinan. Makalah ini menyajikan dua pendapat mengenai tipe kepemimpinan. Yang pertama, menurut Guy R. Terry yang dikutip Maman Ukas, kepemimpinan pribadi, semua tindakan dilakukan melalui kontak langsung seperti lisan atau tatap muka. Kepemimpinan non-pribadi, kebijaksanaan dilaksanakan melalui bawahan atau media tidak langsung, rencana tertulis, perintah resmi. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter itu pemimpin bekerja sesuai peraturan ketat, instruksinya harus ditaati, dan bekerja keras serta teliti. Kepemimpinan demokratis. Pemimpin dianggap sebagai bagian dari kelompok. Seluruh anggota terlibat dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Kepemimpinan paternalistis. Hubungan seperti ayah dengan anak bertujuan melindungi dan memberikan arahan. Kepemimpinan menurut bakat muncul dari kelompok informal melalui kompetisi dengan pemimpin unggul di bidang tertentu. Yang kedua, menurut Kurt Lewin, dikutip Maman Ukas juga,
Otokratis sama dengan tipe otoriter pada pendapat sebelumnya. Demokratis sama dengan tipe demokratis pada pendapat sebelumnya. Laissez-faire, setelah tujuan dijelaskan, pemimpin menyerahkan seluruh pekerjaan pada bawahan dan hanya menerima laporan hasil, memberikan kebebasan penuh pada bawahan. Makalah menyatakan bahwa tipe otokratis, demokratis, dan laissez-faire banyak diterapkan di berbagai organisasi, termasuk pendidikan, dan diharapkan pemimpin pendidikan dapat memilih tipe yang sesuai untuk menjadi pemimpin profesional. Selanjutnya, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut H. Joseph Reitz, di tahun 1981 yang dikutip Nanang Fathah, faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, kepribadian, nilai-nilai latar belakang, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan. 2. Harapan dan perilaku atasan. 3. Karakteristik harapan dan perilaku bawahan. 4. Kebutuhan tugas. Jenis tugas yang harus diselesaikan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi. 6. Harapan dan perilaku rekan kerja. Selain itu, makalah juga menjelaskan peran pemimpin menurut M. Ngalim Purwanto, antara lain sebagai pelaksana, perencana, ahli, mewakili kelompok, pengawas hubungan antar anggota, pemberi penghargaan atau hukuman, wasit, bagian dari kelompok, lambang kelompok, pemegang tanggung jawab, pencipta cita-cita, figur ayah, dan kadang menjadi kambing hitam. Tugas pemimpin menurut M. Ngalim Purwanto adalah: yang pertama, menyelami kebutuhan dan keinginan kelompok. 2. Mengidentifikasi kehendak yang realistis dan dapat dicapai. 3. Meyakinkan kelompok mengenai mana kehendak yang realistis dan mana yang hanya khayalan. Untuk kesimpulan yang saya jelaskan barusan, pemimpin pada hakikatnya memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dengan kekuasaan dan bertugas mengarahkan bawahan. Tipe kepemimpinan dapat dibagi menjadi 6. Yang barusan itu menurut Pierre Terry atau 3 menurut Kurt Lewin. Kesuksesan pemimpin dipengaruhi oleh kepribadian, atasan, bawahan, tugas, organisasi, dan rekan kerja. Tugas pemimpin meliputi memahami kebutuhan kelompok, mengidentifikasi tujuan yang realistis, dan menyampaikannya kepada kelompok. Pemimpin profesional adalah yang memahami tugas dan kewajibannya, serta menjalin hubungan baik dengan bawahan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Barusan yang saya jelaskan, jika ada kesalahan dari penjelasan saya dan kata-kata saya, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.